Oke teman-teman, untuk bab 21 kita akan belajar mengenai konsep DNS server, konfigurasi host pada klien Ubuntu, konsep caching DNS server, dan sebagainya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai konsep DNS server terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah memiliki topologinya. Di sini terdapat host OS kita atau komputer kita, lalu pada server DNS Google maupun juga ada facebook.com, teman-teman. Jadi untuk konsep DNS servernya, misalnya di sini host OS kita itu akan mengakses sebuah atau facebook.com ya. Nah, di sini untuk host OS kita itu tidak langsung terhubung dengan facebook.com, teman-teman. Jadi di sini nantinya host OS kita akan merequest DNS kita itu akan merequest DNS facebook.com melalui DNS server Google. Ini akan menanyakan dulu ya teman-teman request, lalu setelah itu DNS server Google yang akan memberikan DSS-nya ke DNS facebook.com ke host OS kita. Di sini adalah untuk IP-nya 157.240.208.35. Jadi ketika DNS server Google telah memberikan DNS dari Facebook host OS kita, langsung dapat mengakses facebook.com, teman-teman. Jadi tidak langsung terhubung dengan host OS ke facebook.com, tetapi host OS kita merequest dulu DNS-nya melalui DNS server Google. Nah, jadi DNS itu dapat digunakan untuk translate ya, mentranslate dari domain ke IP address, karena DNS itu sendiri singkatan dari domain name. Domain name server ya teman-teman. Jadi apa sih akibat jika tidak ada DNS? Jadi ketika tidak ada DNS, teman-teman tidak dapat melakukan atau mengetikkan facebook.com. Kalian hanya dapat mengetikkan IP-nya saja, teman-teman. Itu kan perlu repot ya teman-teman, harus mengingat-ingat berapa sih IP ini, misalnya IP facebook.com itu berapa. Nah, ketika DNS server atau DNS, maka teman-teman ketika ingin mengaksesnya tinggal ketik facebook.com seperti itu saja. Oke teman-teman, jadi di sini untuk video yang kedua yaitu kita akan belajar untuk cara konfigurasi host pada klien Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat topologinya. Pada video sebelumnya kita telah melakukan SSH teman-teman. Ketika ingin meremote satu server Debian dan server ke Ubuntu melalui klien, itu kita menggunakan SSH. Nah, jadi di sini kita akan coba ping terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ping ke server Debian-nya teman-teman. IP-nya yaitu 10.10.10.2. Nah, di sini sudah berhasil. Kita akan coba untuk yang server Ubuntu-nya. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman. Jadi ketika IP ingin mengakses menggunakan IP address, nah di sini kita akan coba menggunakan name domainnya teman-teman. Kita bisa masuk ke sudo, lalu flash etc, flash host. Jadi di sini kita akan konfigurasi host ya teman-teman pada klien Ubuntu-nya. Nah, jadi di sini host itu digunakan untuk mapping teman-teman antara IP dengan nama domainnya. Di sini misalnya isinya IP-nya 157.0.1.1. Itu merupakan IP address dari domain server. Jadi ketika ingin melakukan ping itu kita hanya menggunakan satu pengetikan nama domain saja teman-teman. Tidak perlu menggunakan IP-nya. Karena jika menggunakan IP-nya, maka teman-teman harus menghafal satu persatu IP dari server tersebut. Di sini kita akan coba untuk membuat server Debian terlebih dahulu, yaitu IP-nya 10.10.10.2. Untuk server Debian ya teman-teman seperti ini. Lalu untuk server Ubuntu-nya, server 2 Ubuntu, lalu routernya ya teman-teman 192.168.162.137.10. Itu dari router Debian ya teman-teman. RTR Debian seperti ini. Lalu bisa Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Nah, di sini kita coba ping nama domainnya yaitu ping server 1. Di sini sudah berhasil, lalu di sini kita akan ping ke server Ubuntu-nya dengan nama domain server 2 Ubuntu. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman. Lalu untuk router Debian, RTR Debian seperti ini. Nah, ini juga sudah bisa. Nah,
Ini bisa betul ya teman-teman untuk cara konfigurasi host pada klien. Oke teman-teman, jadi untuk video yang ketiga kita akan mempelajari mengenai konsep chasing DNS server. Nah, di sini seperti video sebelumnya, ketika host OS kita ingin mengakses facebook.com, itu akan merequest dulu ke DNS server Google ya teman-teman. Untuk mengetahui DNS dari facebook.com, lalu DNS server Google akan memberikan IP atau domain dari facebook.com. Lalu di sini host OS kita baru bisa mengakses facebook.com, tetapi di sini untuk chasing DNS itu berbeda teman-teman. Di sini ketika ingin merequest facebook.com itu tidak langsung menanyakan DNS server ke server Google ya teman-teman, tapi harus menanyakan dulu ke lokal DNS. Jadi pertama host OS kita akan menanyakan IP dari DNS server, akan menanyakan IP dari DNS server Google ke lokal DNS terlebih dahulu. Setelah itu lokal DNS akan menanyakan DNS-nya itu ke DNS server Google. Setelah itu DNS server Google akan memberikan DNS server atau DNS facebook.com. Nah, di sini tidak langsung dihubungkan ke host OS, tetapi untuk DNS facebook.com itu akan di-change atau disimpan ke lokal DNS terlebih dahulu. Nah, jadi fungsi dari change itu akan menge-change atau menyimpan ya teman-teman DNS yang telah kita tanyakan sebelumnya. Nah, di sini berarti ketika host OS kita menanyakan lokal DNS akan bertanya ke DNS server Google, nanti akan memberikan jawaban yaitu 157.240.208.35. Lalu akan disimpan di lokal DNS, lalu diberikan ke host OS teman-teman. Jadi perbedaannya itu, jika konsep DNS biasa itu langsung bertanya ke DNS server, jika chasing itu bertanya dulu ke lokal DNS. Nah, di sini untuk video yang keempat kita akan belajar cara konfigurasi chasing DNS server ya teman-teman. Di sini teman-teman dapat login ke putihnya terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk ke router terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu apt install bin 9. Nah, di sini saya sudah menginstalnya teman-teman. Lalu untuk konfigurasinya teman-teman bisa masuk ke nano, flash etc, flash default, flash pin 9 ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini untuk optionnya itu kita akan ubah menjadi IPv4. Jadi spasi IPv4 ini itu dapat nanti merunning, itu IPv4 saja. Lalu untuk konfigurasi selanjutnya teman-teman dapat masuk ke etcd, flash etc, flash bin, lalu ls teman-teman. Lalu nano.named.com, lalu bisa langsung saja dengan nano ya teman-teman. Nah, di sini untuk optionnya itu ketika bisa dikasih konfigurasi di atasnya, teman-teman kita bisa enter. Nah, di sini untuk internalnya itu kita akan menggunakan internal network ya teman-teman. Kita bisa ketikkan perintah yaitu acl, lalu internal network seperti ini teman-teman. Lalu di sini kita bisa tambahkan kurung crawl seperti ini. Kita bisa enter. Lalu kita bisa masukkan IP kliennya teman-teman yaitu 172.16.1.15. Jadi seperti itu. Lalu di sini kita bisa titik koma. Nah, di sini dapat menambahkan yang namanya require teman-teman seperti ini. Lalu yes. Lalu titik koma. Lalu di sini bawahnya itu kita dapat tambahkan loquare ya teman-teman seperti ini. Lalu spasi, lalu tutup kurung. Lalu di internal network seperti ini teman-teman. Oh, di sini terdapat titik 2 ya teman-teman, titik koma. Lagi ya teman-teman, kalau kita bisa spasi seperti ini. Lalu sudah jadi konfigurasi untuk require dan loquare ya teman-teman seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa scroll ke bawah, kita cari DNS. Nah, di sini untuk autonya kita bisa ganti dengan yes teman-teman. Seperti ini. Lalu di sini untuk yang atas kita bisa enter. Nah, untuk yang di atas DNS kita tambahkan lagi yaitu DNS sat enable ya teman-teman. Seperti ini, lalu yes, lalu titik koma, dan jadi konfigurasinya seperti ini ya teman-teman, ada 3.
ada ACL internal network, lalu di sini ada recursion dan DNS search. Setelah itu kita bisa Ctrl X lalu Y, enter teman. Nah, di sini karena tidak memunculkan apa-apa, itu artinya sudah berhasil teman-teman. Nah, teman-teman, jadi untuk yang video kelima yaitu di sini kita akan belajar mengenai konsep forwarding DNS server. Nah, di sini seperti video sebelumnya kita ketika caching kan berarti host OS menanyakan DNS ke lokal DNS teman-teman, lalu lokal DNS akan menanyakan ke DNS server Google. Nah, di sini untuk forwarding itu sedikit berbeda teman-teman karena DNS server Google telah memberikan DNS facebook.com ke lokal DNS. Lalu di sini lokal DNS akan forward, jadi nantinya akan langsung memberikan domain atau IP ke host OS. Jadi ketika kita merequest DNS facebook.com ke DNS server Google, akan di forward dulu melalui lokal DNS. Nah, di sini untuk video yang keenam, kita akan belajar untuk cara konfigurasi forwarding DNS server ya teman-teman. Di sini kita bisa login ke klien terlebih dahulu. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita bisa nano flash etc bin flash nama .conf .option ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah. Kita cari yang forwarders ya teman-teman. Nah, yang ini di sini untuk tanda flashnya kita bisa hilangkan terlebih dahulu. Lalu di sini untuk yang bawah juga sama ya teman-teman. Nah, di sini karena ini merah 00, kita bisa ganti menjadi 8.8.8 ya teman-teman. Lalu titik koma. Lalu di sini untuk yang terakhir kita tambahkan lagi 8.8.4.4 seperti ini. Lalu di sini kita dapat tambahkan yaitu forward only ya teman-teman. Seperti ini, lalu titik koma. Nah, di sini kenapa kita menggunakan 88 dan 88.44? Itu karena di sini langsung ke DNS Google-nya ya, teman-teman. Langsung menggunakan forward ke DNS Google-nya. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, lalu Y, enter. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai. Nah, jadi sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.